Selamat pagi Bapak Ibu, kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aris Budi Santoso. Yang kedua ada Anwar Sarifudin. Yang ketiga ada Aji Dwitya. Yang keempat ada Sharon Kalista. Dan yang kelima ada Arneta Julianti. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan tentang Indomie yang telah sukses dipasarkan di pasar global. Siapa sih yang tidak kenal dengan Indomie? Indomie merupakan merek mie instan yang sangat populer dan dikenal secara luas di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Diproduksi oleh PT Indofood CBD Sukses Makmur Tbk, Indomie pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972. Mie instan Indomie terkenal dengan berbagai varian rasa dan kemasan yang inovatif, yang sesuai dengan selera konsumen dan dari berbagai latar belakang budaya. Indomie telah menjadi salah satu merek mie instan yang terkemuka di dunia dan bahkan mendapatkan pengakuan internasional. Dengan keberhasilannya dalam memahami pasar dan terus berinovasi, Indomie telah menjadi simbol makanan instan yang praktis, lezat, dan terjangkau bagi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, sekarang kita identifikasi dampak terhadap praktis bisnis internasional dan strategi. Yang pertama adalah ekspansi global. Indofood CBD telah berhasil melakukan ekspansi global dengan produk-produknya, termasuk Indomie, yang menjadi dikenal secara luas di berbagai negara. Hal ini memperluas cakupan bisnis internasional dari perusahaan dan meningkatkan profil globalnya. Yang kedua, ada pengaruh terhadap industri. Sebagai salah satu pemain utama di industri makanan dan minuman, keputusan bisnis Indofood CBD dapat memiliki dampak besar terhadap dinamika industri, termasuk praktik bisnis dan kebijakan sektor tersebut. Lalu, inovasi produksi. Strategi perusahaan dalam menghadirkan inovasi produk seperti variasi rasa dapat mempengaruhi tren industri dan standar kualitas produk di pasar internasional. Kebijakan lingkungan dan keberlanjutan. Praktik bisnis internasional Indofood CBD juga mencakup kebijakan lingkungan dan keberlanjutan. Upaya perusahaan dalam mempengaruhi jejak lingkungan dan kontribusi pada masyarakat dapat mempengaruhi praktik bisnis global. Lalu, pertumbuhan dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan secara langsung mempengaruhi persepsi investor internasional terhadap perusahaan dan industri secara keseluruhan, serta dapat mempengaruhi arah strategi bisnis di masa depan. Kepatuhan regulasi. Dampak praktik bisnis internasional juga termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional yang berlaku, yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dan akses ke pasar global. Dengan demikian, praktek bisnis internasional dan strategi perusahaan PT Indofood CBD Sukses Makmur memiliki dampak yang luas tidak hanya pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada industri, pasar global, dan masyarakat secara lebih luas. Lingkungan global. Pada poin A, tren konsumsi global produk Indomie memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada diversifikasi produk Indomie. Indomie ini terus mengembangkan berbagai varian rasa dan produk untuk mencocokkan dengan selera lokal di berbagai negara. Yang kedua, pemasaran produk yang kreatif dan inovatif melalui kampanye iklan yang menarik dan kolaborasi dengan selebriti ataupun influencer lokal membantu memperkuat citra merek Indomie. Yang ketiga, keterjangkauan harga produk Indomie di berbagai negara menjadi pilihan bagi konsumen di seluruh dunia, terutama di negara dengan pendapatan menengah ke bawah. Yang keempat, kemudahan dan kecepatan penyajian produk Indomie menjadi faktor penting bagi konsumen di seluruh dunia yang memiliki gaya hidup yang sibuk. Yang kelima ada eksplorasi budaya. Indomie ini memperkenalkan dan mengeksplorasi rasa makanan khas Indonesia di seluruh dunia. Selanjutnya, saya menjelaskan poin B tentang perubahan perilaku pembelian di pasar internasional terhadap produk Indomie. Yang pertama, peningkatan permintaan produk Indomie yang terus meningkat di pasar internasional seiring dengan peningkatan kesadaran konsumen tentang merek tersebut. Yang kedua, meningkatnya penetrasi pasar produk di pasar internasional, bahkan di tempat-tempat yang awalnya tidak terpikirkan sebagai pasar potensial untuk mie instan atau Indomie sendiri. Yang ketiga, menciptakan minat lebih hasil dari adaptasi rasa produk Indomie yang menjadikan preferensi lokal dengan mencocokkan selera lokal yang ada di dunia dengan kebiasaan makan setempat. Yang keempat, pemasaran intensif. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap merek Indomie di pasar internasional, ini dilakukan dengan promosi melalui media sosial untuk memperkuat citra Indomie di berbagai negara. Yang kelima, pergeseran pola konsumsi dan gaya hidup yang sibuk mendorong peningkatan konsumsi makanan mie instan, termasuk produk Indomie ini menjadi pilihan makanan yang cepat dan mudah disiapkan. Yang keenam, ada mengembangkan inovasi produk sesuai dengan selera di berbagai negara untuk menjawab tren dan permintaan pasar yang berkembang.
Dengan terus memperhatikan hal-hal yang saya sampaikan, Indomie ini dapat tetap relevan dan berkembang dalam pasar internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief dan Sharon. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Indomie dalam mengembangkan bisnisnya di pasar internasional. Sebagai salah satu merek mie instan yang paling sukses secara global, Indomie memiliki potensi besar untuk memperluas pangsa pasarnya di berbagai negara. Namun juga harus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Mari kita telusuri bersama bagaimana Indomie dapat memanfaatkan peluang-peluang dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul dalam globalisasi pasar internasional ini. Untuk peluangnya, yang pertama yaitu terkait dengan inovasi produk. Indomie dapat terus melakukan inovasi dalam hal produk dengan mengembangkan varian rasa baru yang sesuai dengan preferensi lokal di pasar-pasar internasional yang dituju. Misalnya, dengan menciptakan rasa yang khas atau mengadopsi cita rasa lokal yang populer di negara-negara tempat Indomie beroperasi. Kemudian yang kedua, pemasaran lokal. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan budaya lokal. Indomie dapat mengadopsi strategi pemasaran dengan memahami kebiasaan konsumen lokal, serta melibatkan toko-toko lokal dalam promosi produknya. Selain itu, Indomie juga bisa berkolaborasi dengan restoran-restoran lokal untuk memperkenalkan produk Indomie kepada konsumen baru. Caranya bisa dengan menyediakan menu mie instan Indomie di restoran yang sudah mapan. Kemudian, peluang yang ketiga yaitu adaptasi kemasan. Menyesuaikan kemasan produk dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal juga merupakan strategi yang penting. Indomie dapat merancang kemasan yang sesuai dengan preferensi konsumen. Ukuran porsinya yang sesuai, dan bahkan menyesuaikan informasi produknya dengan menggunakan bahasa lokal. Kemudian, apa saja sih ancaman yang mungkin akan timbul akibat pasar globalisasi ini? Yang pertama, tentu saja persaingan yang ketat. Dengan masuknya Indomie ke pasar internasional, akan membuatnya berkompetisi dengan merek-merek mie instan lokal, maupun merek internasional yang sudah mapan. Persaingan yang ketat ini dapat mengakibatkan penurunan pangsa pasar atau penurunan harga jual produk. Kemudian, ancaman yang kedua yaitu terkait dengan regulasi dan kebijakan. Kenapa? Karena setiap negara memiliki peraturan dan kebijakan perdagangan yang berbeda. Indomie mungkin akan menghadapi hambatan regulasi seperti persyaratan pendaftaran produk, pembatasan impor, atau pajak ekspor yang tinggi di beberapa pasar internasional. Kemudian ancaman yang ketiga yaitu perubahan ekonomi dan nilai tukar. Fluktuasi mata uang dan kondisi ekonomi di berbagai negara dapat mempengaruhi biaya produksi, dapat mempengaruhi harga jual, dan ujung-ujungnya mempengaruhi keuntungan perusahaan. Perubahan ekonomi yang tiba-tiba atau penurunan nilai tukar tentu dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas Indomie di pasar internasional. Kemudian ancaman yang terakhir yaitu isu tentang lingkungan dan juga kesehatan publik. Jadi seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan isu lingkungan dan kesehatan publik, tentu bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Indomie. Misalnya, bungkus Indomie yang terbuat dari plastik yang dianggap dapat membuat pencemaran lingkungan. Kemudian, takaran gizi Indomie yang mungkin dianggap terlalu banyak bumbu penyedapnya, sehingga dapat menghadapi tekanan dari pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Nah, dalam menghadapi ancaman-ancaman ini, Indomie perlu mengadopsi strategi yang cermat, termasuk penelitian pasar yang mendalam, manajemen risiko yang efektif, adaptasi produk yang fleksibel, dan kemitraan yang kuat dengan pihak-pihak lokal di pasar-pasar internasional yang dituju. Peran teknologi dalam bisnis internasional seperti e-commerce, big data, dan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Salah satunya di produk Indomie ini. Teknologi seperti analis data, big data, dan AI berguna untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan tentang perilaku konsumen, mengidentifikasi pola pembelian, dan membantu dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan distribusi. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk memasarkan dan menjual produk secara online, yang sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan e-commerce, perusahaan dapat mencapai pelanggan yang lebih luas dan mengoptimalkan proses penjualan. Big Data dan AI membantu dalam mengidentifikasi pola pembelian konsumen dan membantu dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan distribusi. Analis data dapat memberikan insight berharga tentang kinerja produk, efektivitas strategi pemasaran, dan peluang untuk peningkatan perusahaan juga harus mempertimbangkan kemajuan teknologi digital seperti ERP,
atau yang bisa disebut Enterprise Resource Planning, untuk manajemen sumber daya internal, platform e-commerce untuk penjualan, dan alat analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data. Digitalisasi proses bisnis memungkinkan perusahaan untuk lebih dekat dengan pelanggan melalui pemasaran digital, media sosial, dan platform layanan pelanggan online. Kemampuan dalam riset pasar dan analis data menjadi sangat penting bagi siapa saja yang ingin berhasil dalam industri FMCG atau biasa disebut dengan Fast Moving Consumer Good. Teknologi memiliki peran penting dalam proses bisnis, inovasi produk, dan hubungan dengan pelanggan di pasar global produk Indomie. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi berpengaruh terhadap bisnis Indomie. Yang pertama ada inovasi produk. Indomie melakukan inovasi dalam kemasan mereka dengan memperkenalkan kemasan yang mudah dibuka. Hal ini membantu mempermudah penggunaan produk dan memperjelas citra merek. Yang kedua ada adaptasi produk. Indomie juga melakukan adaptasi produk sesuai dengan perilaku konsumen dan keinginan pasar global. Hal ini membantu menjaga kualitas produk dan memenuhi standar pasar global. Selanjutnya, inovasi berkelanjutan. Indomie melakukan inovasi terus-menerus dengan berkualitas dan rasa produk. Hal ini membantu menjaga kualitas produk dan memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya, kualitas produk dan layanan. Indomie memiliki strategi produksi yang meliputi inovasi berkelanjutan, pembangunan pabrik di luar negeri, standarisasi produk, dan jaminan kualitas. Hal ini membantu menjaga kualitas produk dan mempengaruhi standar pasar global. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah variabel interveni terhadap loyalitas pelanggan Indomie. Hal ini membantu menjaga kualitas produk dan memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya, pemasaran dan promosi. Indomie menggunakan strategi pemasaran yang mencakup inovasi produk, desain kemasan yang menarik, pelayanan pelanggan yang unggul, dan pengalaman pembelian yang lebih baik. Hal ini membantu membangun citra merek yang kuat di pasar global. Selanjutnya, ada ekspor dan distribusi. Indomie memiliki pasar luar negeri yang luas dan juga mengembangkan rasa Indomie regional. Hal ini membantu mengoptimalkan proses ekspor dan distribusi. Selanjutnya, kepuasan konsumen dan loyalitas. Indomie memiliki strategi pemasaran yang mencakup pengaruh kualitas produk, brand image terhadap keputusan pembelian mie instan. Hal ini membantu menjaga kualitas produk dan memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya, ada pengelolaan supply chain. Indomie memiliki strategi supply chain manajemen yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Hal ini membantu menjaga kualitas produk dan memenuhi keinginan dari konsumen tersebut. Dalam hal ini, teknologi berpengaruh terhadap proses bisnis, inovasi produk, dan hubungan dengan pelanggan di pasar global produk Indomie. Hal ini membantu Indomie mencapai keberhasilan yang luar biasa dalam menjalankan strategi ekspansi global. Budaya dan etika bisnis internasional. Indomie sebagai merek mie asal Indonesia telah mencatatkan kesuksesan yang luar biasa dalam menjalankan strategi ekspansi global. Indomie telah dipasarkan dan dikembangkan lebih dari 80 negara yang ada di dunia. Keberhasilan Indomie ini tidak lepas dari beberapa faktor kunci. Di sini kami mencatat setidaknya ada minimal 5 faktor kunci yang menyebabkan Indomie sukses dalam ekspansi pasar global. Yang pertama adalah faktor adaptasi dengan budaya lokal. Kemudian yang kedua adalah faktor adaptasi produk. Yang ketiga adalah faktor kolaborasi dengan brand lokal. Kemudian yang keempat adalah faktor pemasaran digital. Kemudian yang terakhir adalah faktor membangun jaringan distribusi yang luas. Berikut adalah beberapa program CSR yang dilakukan oleh Indomie. Yang pertama adalah program Indomie untuk negeri. Program ini Indomie berfokus pada perbaikan fasilitas di 50 sekolah terpilih yang ada di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendukung aspirasi dan kreativitas para siswa yang ada di sekolah untuk berkarya. Yang kedua adalah program Indomie Peduli Lingkungan. Program ini Indomie berupaya untuk mengurangi dampak dari lingkungan dengan mengadopsi praktik ramah lingkungan dan mendukung berkelanjutan. Yang ketiga adalah program Indomie Peduli Kesehatan. Melalui program ini, Indomie berkontribusi pada kesehatan masyarakat dengan berbagai inisiatif seperti kampanye gizi dan kegiatan sosial. Kesuksesan Indomie dalam globalisasi pasar internasional juga didorong oleh kualitas produk yang konsisten, strategi pemasaran yang efektif, dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar. Dengan terus mengutamakan inovasi, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan berkelanjutan, Indomie telah membuktikan diri sebagai salah satu merek mie instan yang paling sukses secara global. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.